Halo guys, Bro Ron di sini. Kembali lagi di sesi kedua gue podcast yang bernama #broadcast. Berarti nanti ini yang kedua ini namanya broadcast 2 nih hashtagnya nih. Supaya gampang dicari. Kita akan membahas mengenai lampu hazard dan penggunaan bahu tol. Yang memang di negara plus 62 ini agak prihatin. Dan kali ini tamu saya adalah adminnya Bodat Nation. Sorry, lebih spesifik adminnya @bodatnation. Ya kan, kalau gue bilang Bodat Nation nanti orang bingung, itu siapa itu? YouTuber atau Facebooker atau Instagramable atau siapa ya? TikTok. Nah, TikTok juga ya. Nah, Enggak sih. tapi lebih aktif di Instagram @bodatnation. Nah, tadi kan kita canda-canda ini. Ini kenapa dipilih Bodat, nanti kita akan ngomongin juga. Tapi sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Oke, Om Bodat Nation, kalau bisa dikenalkan dirinya, nama lengkap, alamat, NIK, Buset, ya kan? NIK. Habis itu ulang tahun, langsung dibikin kartu kredit lagi yang bareng sendiri. Nomor kartu keluarga ya kan? Apakah masih jomblo atau gimana? Lurus atau bengkok? Sukanya apa? Cewek atau cowok? Atau yang campur? Silakan coba diintroduction dirinya ya. Ya, halo semua. Nama gua Osel Prawaba. Lo bisa bilang gua Osel. Gue dikenal biasanya itu admin @bodatnation di Instagram gua. Di Twitter juga @bodatnation. YouTube belum ada. Ya, itu segitu aja sosial media gua. Pasti biasanya selama ini dipanggil opung ya kan? Oh iya. Karena orang kira adminnya @bodat nation itu gue itu ya. Ya ini sekalian klarifikasi ya, kalau gue itu bukan Bro Ron, beda. Kita tuh beda gitu loh. Ya. Gimana ya? Gue muda, dia tua gitu. Itu dari situ aja udah. Anjing. Gue juga nggak mau disama-samain sama tukang bebek gitu loh. Anjing. Gue lebih Gue belum dijulukin tukang bebek, tukang knalpot. Tukang knalpot, ya, tukang Tapi kan knalpot. penggunaan kata bodatnya ini kenapa nih? Jadi sebenarnya kita harus akuin dong, ya kan? Ente itu dipanggil opung selama ini atau dipanggil broror kalau ada yang japri, karena kan Yeah. yang memviralkan kata bodat itu siapa? Coba. Akuin dulu dong. Saya butuh jadi pengakuan. gini, kita cerita dulu dari awal nih. Nah, Gue dari bisa. kecil itu udah tahu tuh. Ada sering orang bilang bodat. Cuman Anak gua juga udah tahu kali yang umur 9 tahun. Kan ente bapaknya, itu bedanya. Saya bapak saya nggak tahu bodat. Oh gitu. Gitu. Ya. Terus. Gue tahu bodat gitu kan. Ini kenapa viralnya baru akhir-akhir ini gini kan, gara-gara siapa Broron gitu kan. Nah, Nah, kebetulan waktu itu gue dari dulu sih udah lama banget. Gue udah enak banget gitu sama kelakuan orang-orang Indonesia gitu kan. Cuman gue nggak bisa mendeskripsi apa yang bisa di kata-kata untuk mendeskripsikan orang Indonesia gitu. Iya. Goblok terlalu kasar, Ya, bodoh terlalu halus. ya betul. Jadi Bodoh terlalu halus. bodat itu masih terlalu halus sebenarnya, cuman pas aja gitu. Nah, sekalian juga gua ngambil pasar sih lebih tepatnya. Nah. Pasar yang diviralkan oleh tukang bebek ini. Bilang namanya Tukang dong. knalpot ini. Bilang namanya dong. Ah, Udah centang biru nih, centang biru mah. Apa? Gampang Cuan. sekarang. Enggak beli loh, ini enggak beli loh. Ah, yang bener. Natural, generik nih. Hah, masih tiba-tiba. Jadi siapa tadi yang memviralkan? Broron DM. Oke. Jadi kita waktu itu kenalannya waktu program Millennial Safety Road Festival ya. Nah, kebetulan saya ada plaknya sini nih, yang ditutup sama foto anak saya nih. Iya. Kebetulan saya waktu itu diajak jadi juri, makanya kita kenal waktu itu ya, kita japri-japrian. Jadi juri siapa yang akan ikut peserta Millennial Road Safety itu tahun lalu ya? Itu tahun 2018. 2019. Akun gua kan 2018. Coba lihat. Ini kapan nih? Maret 2019 itu. Maret ya? Harusnya. Maret 2019. Udah 1,5 tahun ya? Udah lama juga ya. setengah tahun lama. Gila, Ingat banget gua, nggak pernah lupa gua dibilang jelek mukanya sama dia. Kagak, kamera lu yang jelek. Mana lek? Kamera sama gua kayak gua bagus. GoPro jelek. Mungkin kurang lighting kali. Iya, kurang Perlu- lighting perlu kayaknya. beli lampu-lampu kayak gini kali. Bro. Anjing, niat banget gua di kosan bawa lighting beginian. Oke, jadi kita sudah umumkan di Instagram, kita akan bahas ini lampu hazard. Memang agak enek juga, saya juga tuh enek karena banyak salah persepsi mengenai kegunaan lampu hazard ini. Sebenarnya untuk apa sih
dan banyak juga orang khususnya masyarakat Indonesia ini jadi membuat aturan sendiri gitu loh. Iya, iya. Apa penggunaannya? Saya itu pulang ke Indonesia awal tahun 2011, saya lama di luar negeri, dan pada saat itu yang membuat saya paling kesal itu penggunaan lampu hazard saat hujan. Ya kan? Sudah apa ya? Mobil itu tidak semua mobil, waktu itu mobil saya Avanza. Ya. Avanza itu tidak memiliki defroster depan. Tahu nggak defroster yang ada kipas di dashboard yang ke arah windshield, ya kan? Iya, iya. Ya, kalau di Amerika namanya defroster lah ya. Defroster kaca depan, kaca belakang, ya kan? Jadi kalau hujan, ya kan? Kabut tuh. Kabut itu. Jadi kalau cenderung lebih dingin di luar daripada di dalam, jadi kabut di dalam tuh kan. Nah, lu bayangin, kaca udah kabut, wiper super fast karena hujannya deras. Terus si bodat yang di depan ini pada pakai lampu hazard, silau coy. Iya kan? Karena kan pada saat lampu itu terang, berkedip, itu kan gara-gara kabutnya itu kan sinar lampu itu jadi menyebar. Ya, jadi biasa. Jadi menyebar ya kan? Jadi spread. Pecahan air. Nah, kena air itu namanya lens effect, efek lensa ya di air itu jadi menyebar. Langsung kesel banget. Pokoknya itu zaman-zaman ya masih umur 30-an lah. Jadi waktu buat 30-an itu emosinya masih kayak lebih barbar daripada sekarang. Kalau 4 kan 2011 30-an. Masih SD itu gua. Kelas 1 masih bocah dia ini kan. Ya kan? Makanya jadi apa namanya? Jadi silau kan. Wah, udah kesel banget nih. Jadi ya awal-awal semenjak saya aktif jadi YouTuber, semenjak aktif di medsos, baru deh menyuarakan mengenai hal-hal ini kan. Banyak juga yang minta saya bahas kayak gini karena memang di dunia otomotif ini yang kita kenal berani barbar itu hanya 2. Saya salah satunya. Saya mau bilang saya nomor 1. Yeah. Yang keduanya siapa? Siapa? Yang Mbak Satar. Siapa tuh? Sumpah gua baru tahu dia itu. Belum lama loh. Dia tuh follow-nya 200.000 loh. Udah amat, siapa? Tapi belum centang biru. Ya kan? Jadi kami berdua itu memang yang paling vulgar di Indonesia ini. Di dunia otomotif khususnya roda 2. Otomotif roda 4 pun siapa yang vulgar ya? Kagak ada ya. Jadi ya patutlah kita mulai bahas mengenai hal-hal ini, mengenai road safety, dan akhir-akhir ini sekedar mengingatkan, ini podcast ini tanggal 24 November 2020 dan akhir-akhir ini Mbak Satar itu fokus pada balap liar di jalanan. Dan itu mungkin patut kita bahas ke depannya. Oke, saya sudah 7 menit, 8 menit intronya. Sekarang kita get to the point. Kita kenal dulu sebenarnya khususnya penggunaan lampu hazard. Kita ngomong mengenai undang-undang. Sama seperti di broadcast nomor 1 saya, broadcast 1, saya mengajak mengenai teman mahasiswa, ya, dia mengulas undang-undangnya. Saya juga udah minta admin Bodat Nation di sini untuk persiapkan. Kita ngomong pasal undang-undang, jadi kita ngomong berdasarkan data dulu, baru kita ngomong mengenai perasaan, my feeling, your feeling, ya boleh beropini. Coba kita ngomong undang-undangnya dulu. Ini apa nih? Undang-undang LLAJ ya. Yes. Oke, berarti itu dibuat DPR ya? Mungkin. Atau ini peraturan? Ini bentuk undang-undang atau peraturan atau apa nih? Undang-undang ini. Undang-undang. Oke. Nomor berapa? Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Pasal 121 ayat 1. 121. Yes. Saya tiba-tiba ingat 212. Nggak boleh tahun ini nggak boleh. Pasal 121. Kita jangan bahas 212-nya ya. Ya. Pasal 121. Ya, lampu hazard. Penggunaannya untuk apa sebenarnya? Sebenarnya ini bukan spesifik ke hazard sih, cuman di sini tertulis setiap kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Udah itu aja, titik. Nggak ada tuh kesimpulan kalau misalkan lampu hazard tuh buat hujan. Atau lurus yang pas lagi perempatan atau pertigaan atau kabut. Itu parah banget di Sumatera tuh. Pokoknya kalau ketemu bundaran itu semua pada pakai lampu hazard, bilang what the fuck. Itu tuh paling sering tuh. Sama ini satu. Jadi kata kuncinya tadi apa tuh? Darurat dan atau berhenti di jalan. Pokoknya saat darurat. Oke, saat darurat ya. Saat darurat. Ya. Nah, satu lagi tuh yang paling sering itu tuh komunitas mobil atau motor yang lagi touring pakai hazard. Yes. Buat apa? Oke, kalau komunitas mungkin debatable. Mungkin kalau saya bilang yang di depan pakai hazard masih bisa diterima. Bagi saya ya. Kenapa? Karena saya udah touring berkali-kali. Yes. Kadang-kadang kita itu lost leader.
Pakai Sena aja kita itu bisa lost sama pemimpin kita belok di mana. Dan saya udah pernah berkali-kali dia masih lurus, gue belok. Atau mereka belok, gue lurus. Karena udah hilang. Kalau di depan pakai hazard gue masih mengerti, tapi jangan semua pakai hazard. Tapi anyway, itu mungkin debat yang lain kali lah. Ya. Karena itu debatable. Itu debatable karena namanya konvoy ya. Kita menggunakan secara umum dulu karena touring itu kan bukan umum. Itu memang acara tertentu, ya kan? Acara-acara tertentu yang bisa mungkin dilakukan sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, bahkan sekali setahun. Kalau gue sekarang lagi malas riding, bisa sekali 2 tahun. Oke. Penggunanya saat darurat. Darurat itu termasuk apa itu? Hujan deras? Darurat itu termasuk hujan deras. Hujan deras tidak pernah ada kata darurat. Ya. Kalau kayak film-film Hollywood tuh sampai hujan deras, sampai ada itu apa di film yang ada sapinya pun terbang gitu ya. Tornado. Twister ya. Tornado. Iya, pokoknya itu, tapi terbang ya. Yeah. Itu Indonesia nggak ada tornado, Bang. Indonesia nggak ada tornado ya. Hujan deras gimana ya? Gue pernah tuh dapat komen. Gue ambil waktu itu video orang pakai hazard, lampu hujan deras. Gue bilang tuh captionnya panjang banget. Gue bilang hujan deras itu nggak perlu lah. Maksudnya hazard itu bukan tombol hujan gitu loh. Yeah. Kita tahu itu hujan, nggak usah pakai hazard. Maksudnya katanya ada yang di komen, itu kan biar orang yang di belakang hati-hati, admin anjing. Wah, bangsat, denger ya. Jangan sampai ciprat, rotinya kena ciprat lo. Saya kena COVID lagi gue. Enak. Terus. Gimana ya? Nggak usah lu kasih hazard. Gua tahu itu hujan, gua nggak bego gitu loh. Emangnya cuman mobil lu doang yang kelihatan hujan, mobil gua enggak? Sama. Jadi gini, Bro. Gua akan bilang nih. Itu adalah komentar terbodat sebodat-bodatnya dari semua kelas bodat dan level bodat yang ada di dunia ini. Baik itu level 1, level 10, itu udah paling bodat. Kenapa? Pas dia bilang, supaya yang di belakang tahu harus hati-hati karena hujan. Lu pikir lu itu di Wakanda, terus yang di depan itu Bekasi gitu ya. Ibaratnya kan selama ini kan kita berapa tahun candaan itu kan Jakarta dan Bekasi itu jauh banget kan, beda planet ya. Jadi dipikir itu yang di depan itu Wakanda, yang di belakang itu di planet Bekasi gitu. Sampai nggak bisa lihat tuh hujan, harus dikasih tahu hati-hati. Bodat, bego. Kalau namanya hujan, ya ini kan bukan film Marvel nih. Ini bukan komik Donald Bebek. Ya, yang kadang-kadang ada hantu ya kan ngikutin Donald Bebek itu habis itu dikasih hujan situ aja kan. Ini reality. Jadi tolong kamu keluar dari dunia mimpi. Kalau bisa paspornya diperbarui, keluarlah dari planet Bekasi. Canda-canda. Nanti gue diomelin lagi, gue dibully nih karena diblokir jalannya. Diblokir lagi ya. Ya. Yang di belakang itu kalau lihat hujan di depan, itu udah tahu itu harus hati-hati. Ya. Itu sudah natural. Ibaratnya, kalau kamu sudah bisa berlogika membawa mobil, menyetir mobil, mengemudi mobil, hal-hal kayak gitu tidak perlu diajarin kayak orang kayak gue gitu loh. Yes. Kalau lu tidak memiliki logika bahwa di depan itu hujan dan harus hati-hati tanpa melihat lampu hazard, lu kayaknya mending gak usah di jalan raya deh. Malah gue malah takut dekat-dekat lu. Karena akal sehatnya itu sudah mengalahkan bodat sendiri. Bagaimana? Ya. Itu sebenarnya gimana ya? Itu kan dasar berkendara. Kalau dasarnya aja nggak bisa, gimana lu mau ada di jalan gitu loh? Simple gitu loh. Akal sehatnya ya. Akal sehat tuh. Ya. Jadi ya, itu memang komentar yang pernah juga ada berkomentar di saya. Waktu itu juga saya lihat salah satu Instagramnya pengelola tol Waskita ya Waskita. Bukan Waskita, Jasa Marga pernah posting yang ada spanduk tuh di jembatan lain gue ingat di Jawa Timur atau apa ya. Banyak yang komentar tuh, dan paling banyak komentar yang kayak gitu ya, supaya yang di belakang bisa tahu harus hati-hati. Anjing, itu akal sehat dari mana tuh? Nah, kalau saya baca di Google nih, saya ketik di Google peruntukan lampu hazard ya. Lampu hazard sendiri memiliki fungsi tersendiri. Di antaranya ialah digunakan saat kendaraan mengalami masalah di jalan dan harus menepi. Itu darurat ya. Kata yang di undang-undang tadi darurat ya. Lampu hazard yang menyala akan memberi peringatan bagi pengendara di belakang Anda. Benar, memberi peringatan.
Tapi bukan peringatan hujan. Lu pikir lu forecaster gitu ya, peringatan hujan. Wah, akan hujan. Apa tuh? Prakira cuaca apa istilahnya itu? Forecast itu benar. Iya kan? Forecast. You're not the fucking weather forecaster. Karena kalau sudah hujan itu akan kelihatan sedikit minimum 1 kilometer radius. Padahal lu di depan belakang mobil itu paling berapa? 20 meter di belakang mobil gitu loh. Ya kan? Lampu hazard memberi peringatan kendaraan di belakang jika ada kecelakaan atau harus berhenti secara tiba-tiba. Yes, Nah, ini sendiri sebenarnya yang mengenai berhenti tiba-tiba itu saya baru tahu itu pas di Indonesia. Karena di Amerika itu, saya lama di Amerika, SIM pertama saya juga di Amerika. Malah di sana itu ada istilahnya namanya driver's permit. Itu dimana saat kamu berumur 15 tahun, kamu boleh memiliki semacam SIM temporary. Kamu hanya boleh mengemudi di siang hari dan bersama orang dewasa yang punya SIM di samping. Jadi nggak boleh sendiri ya. Saya itu udah mengemudi semua umur 15 tahun. Resmi ya, nggak kayak di sini nembak. Ya kan? Karena kan harus punya KTP kan untuk bikin SIM kan. Yes. Nah, di sana itu cukup kartu mahasiswa resmi. Nah, baru di Indonesia lah saya tahu kalau ada pengereman tiba-tiba ya kan, yang mungkin lagi ada darurat depan, itu pas pengereman tiba-tiba pakai lampu hazard. Awalnya gua nggak ngerti kenapa sih orang pada kalau rem tiba-tiba semua pada pakai lampu hazard. Nah, baru gua udah ngerti dan itu udah ditegaskan di sini. Dan ini di Google nih, ini kan apalagi berbahasa Indonesia, ini diambil dari halaman, wow, Google-nya lumayan mantap nih. Kutipannya dari nissan.co.id. Ya, kalau lu ketik peruntukan lampu hazard. Memberi peringatan kendaraan di belakang jika ada kecelakaan atau harus berhenti secara tiba-tiba. Oke lah, jadi kalau pengereman tiba-tiba kita pakai lampu hazard, itu masih acceptable ya. Masih bisa diterima. Jadi guys, itu kecelakaan, bukan karena hujan, bukan karena apa. Kalau konvoy persimpangan. Persimpangan nih. Ini di Sumatera parah banget nih. Udah pernah ke Sumatera belum? Belum ya. Atau orang-orang Sumatera yang lama tinggal di Sumatera. Ya gue sih orang Sumatera, orang Batak, tapi gue nggak pernah tinggal di Sumatera. Yang di Jakarta itu juga sering kalau ketemu bundaran lurus pakai lampu hazard. Nah, apalagi bundaran, kita mau tahu dari mana lu mau belok kiri atau belok kanan, bodat. Dia mau muter-muter doang. Mau muter-muter doang kali ya. Jadi kalau dia nyalain lampu hazard gitu kita aja keliling-keliling aja kali ya. Ya. Lu bisa asumsikan dia mau berputar-putar kalau dia pakai hazard. Dia iseng kayaknya, dia lagi iseng, bosen, pengangguran, bosen, pengen muter-muter aja. Oke. Nah, jadi kita tegaskan di sini ya pada teman-teman semua yang mendengar nanti podcast ini atau di YouTube, lampu hazard hanya untuk darurat. Oke, pengereman darurat masih dimengerti, peringatan darurat Dan guys, hujan itu bukan kondisi darurat. Kecuali kayak film Twister kali ya. Sampai ada sapi. Kalau misalkan lu jalan tol lagi hujan ada sapi, boleh pakai hazard. Itu. Ada sapi nyebrang, Ada sapi. kambing nyebrang gitu ya. Itu sering tuh dilintas tuh. Iya. Ya kan? Gua kemarin pulang kampung, beberapa kali gua pakai lampu hazard pas ngereman, kambing nyebrang, Bos. Kambing Ya. Ada babi nyebrang juga. Kumpulan babi nyebrang. Yang gue pikirin bukan nyebrang nih, sayang banget, ini duit jalan nih. Bisa sampai 10, apalagi yang paling gendut tuh bisa 10 juta tuh, anjay. Berarti kemarin lu pulang ke mana? Karena gini bos, babi tuh gampang dicuri, bisa disembunyiin dalam rumah. Lu mau cari sapi, mau sembunyiin dalam rumah gimana? Selimutin. Selimutin. Iya kan? Ya, gue kemarin lewat lintas. Jadi lewat tol sampai Palembang ya, habis itu lewat Sumatera. Dan banyak banget, lewatin bundaran dalam kota itu banyak banget. Jadi semoga teman-teman yang di Sumatera atau kalau kamu punya saudara di Sumatera ingatin ya, lampu hazard itu jarang dipakai, Bos. Sebenarnya jarang dipakai sih. Makanya kan ditaruh itu nggak ditaruh di sini, taruhnya di dashboard jauh supaya lu nggak pakai, sebenarnya itu ditaruh jauh. Nah, pendapat terakhir mengenai lampu hazard sebelum kita move on to the next subject. Apa ya? Sebenarnya di Jepang lampu hazard itu bisa digunain buat ucapan terima kasih. Yes. Pas nyebrang ya, atau dikasih jalur, dikasih jalur. Lu ambil jalur dikasih. Ya, terima kasih. Lu kasih hazard lah. Sekitar 2 detik. Itu hanya 2-3 kedip kok. Ya, 2 kedip. 2-3 kedip matiin. Itu ucapan terima kasih gitu. Tanpa lu harus ngeluarin tangan lambai-lambai, enggak perlu. Ribet kalau kita lambai. Gini.
Zoom gitu. Om. Ya kan? Itu doang sih lebih tepatnya. Oke, jadi kita ending di subjek pertama, pokoknya sudah jelas. Lampu hazard itu untuk darurat. Darurat. Oke, kita akan move on to the next subject. Sebelum kita move on, kita break dulu. Oke guys, kita akan ngomongin subjek kedua mengenai bahu tol. Luar biasa Indonesia ini. Yaitu tadi seperti saya yang saya ceritain, saya itu lama di Amerika, bahkan SIM pertama saya itu di Amerika saat umur 15 tahun. Hampir tidak pernah saya itu lewatin bahu tol. Saya itu hanya berhenti di bahu tol waktu itu sekali kempes ban, yang kedua, ketiga, keempat, kelima karena diberhentiin polisi. Kenapa? Speeding. Ya, jadi tapi itu berhenti di bahu tol. Ya. Berhenti, bukan ngelaju di bahu tol, ya kan? Jadi ibaratnya di Indonesia ini lu pejabat, lu rakyat biasa, bahu tol itu kayaknya jadiin lajur aja. Ya. Jadi kalau saya pernah nonton itu ada komedian, apa ya bahasa Indonesia komedian? Pelawak yang orang India. Siapa? Aduh siapa sih namanya? Keturunan India, tapi dia besarnya di Kanada. Oh, si ini, Russell Peters. Yes. Bilang, you know, in Canada, the road is perfect. The drivers are perfect. You know, if there's 2 lane, you drive on 2 lane. If there's 3 lane, you drive on 3 lane. In India, if there's 2 lane, you make another lane. Ya. Gue tahu. Gua sama bini gua tuh nonton itu ketawa. In India, if there is 2 lane, you open another lane. You make another lane. Wah, bilang ngakak gue. Ya sama di Indonesia. Kalau tidak jadi ada 2 permasalahan mengenai bikin lajur sendiri. Jadi Indonesia ini memang orang kreatif, bro. Yeah. Serius kreatif. Ya kan? Kalau sudah padat tuh, sudah dari bahu kiri sampai kanan penuh. Ya. Kalau masih ada ruangan di tengah antara mobil, masuk lagi di situ. Jadi yang tadinya hanya 3 lajur ditambah sama bahu jalan jadi 4. Terus ada lagi di antaranya. 2. Itu bisa jadi 6 loh. Jadi 6, benar. 6. Anjay. Dan orang-orang ini pada kagak sadar, Bos. Ya. Lu bikin lajur sendiri sebelah kiri di bahu. Nanti kan di depan itu akan ada penyempitan. Benar. Itu akan membuat macet itu makin parah. Makin parah. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita bahas dulu mengenai undang-undangnya nih. Bahu tol. Peruntukan bahu tol itu untuk apa, Bos? Jadi, gue bukan nemu sih, gue emang selalu ngantongin undang-undang. Ini peraturan pemerintah sih. Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005. Admin Bodat Nation mengantongin undang-undang, coy. Kalah anggota DPR, kalah polisi, Bos. Yang gue butuhin aja. Oh, yang butuhin aja. Oh, siap. Itu nomor 15, PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. PP, peraturan pemerintah. Ya, betul. Yes. Ya, 2005. 2005. Udah lama juga ya. Udah lama ini. Oke. Tertulis jelas apa yang boleh dan tidak dilakukan pada jalur tersebut. Nah, gue suka nih. Nah, itu ada di pasal 41 ayat 2. Pasal 41 ayat 2. Itu nomor 1 adalah digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat. Yang kedua, diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat. Ketiga, tidak digunakan untuk menarik atau menderek atau mendorong kendaraan. Yang keempat, tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang dan atau barang dan atau hewan. Yang kelima, tidak digunakan untuk mendahului kendaraan. Itu. Oke, tidak digunakan untuk mendahului kendaraan. Jadi hal-hal seperti gini, inilah mungkin kelemahan sistem kita ya. Cara mendapatkan SIM itu kita udah tahu lah. Cara mendapatkan SIM di Indonesia gimana. Dan saya nggak perlu ngomongin lagi, ya kan? Banyak juga kok rekan-rekan saya polisi yang mengerti maksud saya ini. Jadi maaf, bukan menghina institusi, tapi ya begitulah. Jadi cara mendapatkan SIM ini mungkin kedepannya perlu diperketat untuk dipastiin bagaimana orang-orang itu memang sudah mengerti mengemudi yang benar. Saya waktu umur 15 tahun, ujian pertama itu saya fail. Ujian kuliah saya lulus. Setelah lulus prakteknya baru uji di lapangan. Itu gampang lah, tidak masalah.
Nah, ini yang peruntukan seperti ini, yaitu tadi seperti yang saya candain mengenai pembuatan lajur, penggunaan bahu tol, itu banyak yang tidak sadar diri. Oke. Jadi karakternya orang Indonesia itu kadang memang bangsat banget. Gua akan bilangin, karakter orang Indonesia itu bangsat banget. Kenapa saya ngomongin karakter? Karena banyak juga yang mengerti peraturan itu, banyak yang tahu undang-undang itu, tapi tetap aja melakukannya. Kan prinsipnya hukum untuk dilanggar. Ya itu mungkin prinsip jadi candaan sih. Tapi kan itu tergantung karakter orang juga kan. Yes. Iya kan? Ada loh orang yang tahu, ada orang yang nggak tahu, yang nggak ngerti. Iya kan? Seberapa sering kita lihat tuh bus-bus Mayasari Bakti, salib dari sebelah kiri. Bahkan bus-bus yang mendapat training khusus, bus Transjakarta loh. Ya. Itu drivernya itu anu loh, agak ketat loh penerimaannya. Habis itu mengenai mereka pola drivingnya itu mereka ketat tuh. Feeder yang lewat tol itu kan feeder ya kan, feeder yang dari Cibubur lah, dari Bogor itu kan lewat tol, yang kontrak lewat mungkin Mayasari Bakti, kontrak dengan yang lain-lain. Itu saya tiap hari kalau tol pasti akan ketemu tuh. Aduh ini salah ya, saya mention nama tadi kan Mayasari, tapi ya itu fakta. Saya udah berkali-kali lihat yang pokoknya berlogo Transjakarta itu, ini kenapa mesti lewat bahu tol, bus ya kan. Yeah. Dan lu bayangin nih guys, ya, di bus-bus itu ya, lu lewat bahu tol, kalau ada apa-apa itu kan penumpang gak ada yang pakai sabuk keamanan. Bener, semental itu kalau kenapa-napa. Bukan mental, terbang bos. Ya terbang ya bener. Terbang, kaca segede bagong gitu kan. Tiba-tiba ada darurat, lu tabrak apa. Seberapa sering kita dengar di berita ya, orang nyalip di bahu tol. Pas dia nyalip nih, mungkin di depannya ada truk kan, tiba-tiba dia ambil kiri, boom, tabrak truk yang lagi berhenti. Udah mati langsung. Mati udah. Airbag pun gak ada gunanya. Saya kasih cerita nih bos ya. Saya pulang dari Bali 3 bulan lalu ya, jadi pulang tol Cipali tuh. Itu tol Cipali macetnya minta puhi. Kenapa nih macet nih, panjang banget kan. Pas gue lihat, pas sudah sampai titik macetnya, ada truk. Kelihatan nih truk nih ya, dia tuh sih udah kepentak kali truknya ya. Itu bannya, itu ban belakang kanan itu nggak ada. Ya, nggak ada. Terus ada mobil di belakangnya, Avanza, hancur, masuk lewat pantatnya. Bu, ini kenapa nih? Gue cari di berita nih kan. Oh bener, dia nyalip dari bahu tol, mati semua di dalam Avanza. Mati karena nyalip. Truknya lagi ganti ban, makanya dia nggak ada ban. Bener. Lagi kempes ban, dia lagi darurat, ya kan. Jadi kesadaran diri karakter orang Indonesia itu begitu ya, termasuk juga ya kita mungkin sering lihat dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya ada di garis bawahi sih. Itu pejabat kalau mau melewati bahu tol itu harus asistensi dari patwal. Itu garis bawahnya di situ. Harus asistensi dari patwal. Ya. Kalau nggak ada, nggak boleh. Kalau nggak ada nggak boleh ya. Nah kita akuin itu pasti kita sering kok lihat tanpa dikawal pun banyak ya. Modal strobo. Tetapi saya ngomongin lagi karakter orang Indonesia, karakter bodat orang Indonesia. Yaitu apa? Ya, salah satu komentar kemarin yang waktu lu posting. Ya. Ngomongin juga tuh mengenai pejabat-pejabat yang lewat bahu tol. Karena mereka itu kan memberikan contoh yang buruk. Yang saya nangkap dari kalimat ini ya, kalau mereka memberikan contoh yang buruk, kenapa lu harus komentarin? Ya gue usah ikutin. Sadar diri aja. Bener. Emangnya keselamatan lu itu ada di tangan pejabat? Lu kalau sudah tahu itu nggak bagus, ya udah gak usah ikutin. Kenapa mesti ngebacotin? Ngomongin juga dong mengenai pejabat yang lewat bahu kiri. Bodat. What the fuck? Kesadaran diri yang paling penting, bro. ya kan? Jadi kayak apa, admin Bodat Nation ini barusan ya kan, saya nanya, udah tahu nggak undang-undangnya? Oh, saya udah siapin undang-undangnya. Sadar kita akan ngomongin undang-undang, ya siapin undang-undang, ya kan. Jadi kalau memang mau sadar, mau selamat, apalagi lu bawa anak-anak kayak gue nih,
gua makin berumur memang makin anu loh, makin lebih tenang di jalan. Iya. Udah biarin aja, orang mau nyalip gue biarin aja. Gue ceritainnya bro ya, lu kayaknya nggak bisa ngomong ya. Gue nungguin lu dari tadi ngomong nggak ada ngomong. Apa? Lu manjang terus ceritanya. Gue nungguin lu. Iya kan boleh cut off gitu loh. Oh. Nyambung. Oh gitu boleh. Ya. Oke, siap. Nah, gue kasih cerita nih. Setelah gue cerita nih, lu ngomong ya. Nah, what the fuck, orang Bodat Nation nggak bisa ngomong juga nih. Gue pernah konvoy sama teman-teman gereja nih. Teman-teman gereja ada yang meninggal. Jadi kita itu konvoy dari rumah duka Jakarta ke San Diego Hills. Kerawang. Macet dong di Bekasi, biasa Bekasi Barat, Bekasi Timur, ya kan macet. Habis itu apa ya? Ambulansnya ambil bahu tol. Ya. Ngerti nggak ya? Ngerti. Ambulans bahu tol. Gue nggak ikutin tuh. Kenapa? Yang lain sih pada ikutin. Itu kondisinya udah meninggal ya? Gue udah meninggal. Udah meninggal. Kenapa nggak ngikutin bahu tol? Ya gue kan Kristen bro, gue nggak perlu buru-buru bro. Nah, itu dia. Iya kan? Nggak perlu buru-buru. Kalau udah meninggal. Toh juga jam 1 siang. Nah, toh juga meninggal. kalau udah meninggal itu orang, kalau misalnya, aduh, nggak enak ngomongnya di sini. Iya. Gimana ya? Ya nggak kalau akan udah meninggal, kemana-mana. ya nggak akan kemana-mana, nggak akan Nah, hidup tapi lagi. sebenarnya kalau sampai ambulans itu harus ke bahu tol, itu kondisi itu juga lebih udah gimana ya? Karena borat-borat yang tidak mengerti lalu lintas tidak mau mengalah. Ya, Benar. tapi itu bukan hal yang kita akan bahas sekarang. Itu mungkin di subjek lain kali ya mengenai ambulans ya. Karena itu juga sangat krisis di Indonesia ini. Itu krisis kesadaran diri. Tapi sebenarnya kalau udah meninggal itu bukan urgensi kan hitungannya. Yang urgensi adalah yang serangan jantung. Ya, itu ambulans. Ya. Kalau pembawa mobil jenazah urgensinya ya kalau gue ya. Gue ngomong dari sisi agama aja deh. Di Kristennya ya lu nggak perlu kejar maghrib sih. Ya kan? Tapi kalau jam 1 siang lu di Bekasi Timur, ya kan lu udah tahu. Itu San Diego Hills kan di kilometer berapa tuh ya? 40 ya, 50 ya? Hah? 47. Lu tahu, dulu sering nih, ini pengawalan lu kali. Keluarga gue di Kerawang. Ya kan? Nah, kilometer 47. Bekasi Timur itu, Bekasi Barat itu kilometer 19. Ya gue ingat rest area ya. Ya kan? 47. Hanya 30 km. Kalau jam 1 lu ngapain mesti lewat bahu tol? Iya. Hah? Mau buru-buru kemana, Om? Apalagi yang di dalam kotanya. Sebenarnya yang disayangkan itu adalah yang escort. Escort bukan literally, maksudnya yang apa? Yang teratur gitu loh. Maksudnya yang di depan yang bawa-bawa bendera kuning. Kalau waktu itu sempat kan viral tuh, yang di persimpangan mobil mau lewat, entah gimana ceritanya, mobil itu sampai dipukul-pukulin. Ya. Sama yang bawa bendera kuning. Ya. Maksud gua itu masih mungkin, siang itu loh. nanti mungkin gue bahas dengan lu atau siapa lagi yang mengenai itu beda subjek lagi kan. Itu memang itu adalah salah satu subjek yang penting dibahas supaya juga banyak mengerti. Jadi memang banyak nih yang akan kita bahas ke depannya. Tapi kita stay dulu with dua subjek ini karena memang bahu tol ini kalau mengenai pengawalan itu kan mungkin tidak bahaya sih bahaya. Kemungkinan besar ada yang mati gara-gara kecelakaan mungkin kecil lah. Tapi kalau mati lewat bahu tol itu kemungkinan besar bisa banyak, ya. Karena apalagi lu ambil bahu tol itu kondisinya bukan karena macet, tapi karena nyalip. Ya. Jadi kalau nyalip itu biasanya orang itu kalau nyalip mungkin dari tengah diambil langsung ke kiri aja ya kan. Karena dia sudah terhalang 2 truk atau 2 bus nih, ke kanan nggak bisa, ambil kiri, lu tiba-tiba ambil kiri, boom, ada mobil lagi darurat, lagi berhenti ganti ban emergency, apalagi truk. Kalau truknya bawa besi, bawa batangan besi, boom, batangan besi masuk dalam mobil, tusuk semua dalam der. Jiun udah. Lewat. Jiun udah. Dan kalau itu terjadi, dan lu bayangin kalau itu terjadi ya, kayak gitu darurat, lu masih hidup nih di lokasi. Habis itu kesadaran masyarakat untuk memberikan ruangan untuk ambulans lewat yang sangat minim. Nah, itu. Lu double jeopardy. It's a fucking double jeopardy. Double trouble. Ya kan? You put yourself in that position, terus pas mau ke rumah sakit, kena macet, nggak ada yang mau mengalah ambulans, mati aja lu deh. Udah. Ya paling dikit orang kalau mau mati jangan repotin lah gitu. Lo kalau mau mati tusuk diri sendiri di dapur ya udah. Atau kalau mau lebih nggak repotin lagi,
Lu kalau mati mau bunuh diri, lu naik Gojek, lu naik Grab car, berhenti di depan pintunya San Diego Hills. Ya lu tusuk diri dulu sendiri, lu bunuh diri, ya paling dikit lu dekat tuh sama kuburan tuh. Iya, ya nggak ngerepotin Yang gitu. nggak ngerepotin. Ya paling ngerepotin di sana, weh ini siapa nih, hubungi keluarganya. Oke ya udah Pak, sekalian aja dikubur atur besok kan. Udah selesai, nggak repot. Rumah dukanya harus disewa bla bla bla. Repot Kubur tinggal beli keluarganya. peti doang. Keluarganya repot. Ya, tapi lu kecelakaan apalagi jalan luar kota nih. Di tol nih, tol luar kota, lu kecelakaan kayak gitu. Buset, harus ada yang ngurus mobil lu yang hancur. Harus ada yang urus lu ke rumah sakit kalau lu masih hidup. Harus ada urus ke kantor polisi pengambilan mobilnya yang mau dijual asuransi atau gimana. Repot coy. Padahal hanya butuh kesadaran diri sendiri. Iya. Maksudnya kalau udah kayak gitu, kalau udah nyalip, makanya gue suka bilang kan, jangan deh main-main soal nyawa gitu. Masalah lu nggak sempet nyesel gitu loh. Lu kalau udah nabrak mati nggak sempet nyesel. Nggak sempat, mana Nggak ada sempet. nyesel. Koma pun nggak bisa menyesal. Bahkan lu tahu lu mati pun lu nggak tahu gitu Nggak loh. tahu, nggak tahu. Tiba-tiba udah hilang. Udah nyesel juga enggak. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kesadaran diri aja. Ya, memang sih bodat-bodat di negara ini banyak banget. Jadi pantaslah ada akunnya Instagram @bodatnation untuk memberikan edukasi mengenai hal-hal seperti ini. Ya, silakan di-follow @bodatnation. Jadi kita udah bahas 2 subjek mengenai penggunaan lampu hazard. Banyak yang tahu penggunaannya, banyak yang tidak tahu penggunaannya, dan kalau mungkin kamu mendengar ini tidak perlu diperdebat lagi. Ya, karena kita udah tadi ngomong mengenai undang-undangnya, dan kalau kamu masih bingung, pelajari banyak di Google kok, tidak perlu ke perpustakaan, ada Google di HP kamu. Kalau kamu dengar ini di Spotify, berarti kamu sudah punya ngerti smartphone, ya. Bisa Google peruntukannya untuk apa? Yang pasti bukan untuk hujan atau bukan untuk melewati bundaran. Persimpangan, terowongan juga tuh sering, terowongan gelap. Ya. Silau coy. Pakai lampu hazard. Set. Guys, apalagi malam-malam, lampu hazard itu silau. Jadi, kalau untuk darurat itu sangat menguntungkan, sangat berguna karena dia terang tuh. Kalau malam-malam pakai lampu hazard itu kelihatannya terang tuh. Orange kan? Warna orange. Tapi kalau untuk lu pakai apalagi malam-malam di lajur biasa kecepatan 40, 50, 60, 70, 80 pas lagi hujan. Astaga, silonya minta ampun coy. Oke, yang kedua mengenai bahu tol. Sadar dirilah. Itu bukan lajur. Untuk darurat, Bro. Oh iya, sama satu lagi gue mau nambahin nih. Iya. Kalau misalkan bahu tol itu bisa dilewati kalau misalkan ini di undang-undang ya, tetap ya. Iya. Gue ngambil dari tetap yang sama, nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol halaman 16 yang dimaksud pada pasal 41 ayat 2 huruf A, which is digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat. Nah itu di mana sebagian atau seluruh jalur lalu lintas tidak dapat berfungsi karena kejadian kecelakaan lalu lintas atau pekerjaan pemeliharaan. Jadi sebenarnya boleh aja kalau misalkan depan ada kecelakaan. Nah, cuman di sini gue agak bingung nih. Kalau misalkan ada kecelakaan, yang benar kata tadi masih hidup, itu ntar ambulans gimana gitu loh. Itu pertanyaan gue di situ aja gitu loh. Kalau misalnya kecelakaan, di sini ini tertulis ya loh. Jadi bahu tol itu kalau kayak gitu skenario-nya, bahu tol itu digunakan untuk melewati lokasi kecelakaan. Jadi kalau memang kecelakaannya ada mobil 2-3 mobil jungkir balik, semua lajur terhalang, tapi bahu tol yang memang untuk darurat dipakai untuk lewat. Jadi bukan dipakai untuk kalau sudah macet total, lu jangan gini loh, ibaratnya kalau sudah macet total, lu jangan lewat bahu tol. Karena kalau lu macet total, lu lewat bahu tol, kita nggak tahu di depan ini apa nih. Memang macet atau ada darurat. Jadi kalau ada darurat, ambulans bisa lewat. Ya, petugas bisa lewat. Tapi kalau lu tidak tahu apa-apa, terus tiba-tiba semua masuk bahu tol, habis ruang darurat itu tidak ada. Ingat loh, ruang darurat itu untuk darurat. Jadi kalau tidak ada ruang darurat, petugas mau kemana? Ya. Lu bayangin nih bro, kalau itu anggota keluarga lu yang kecelakaan, ya kita bayangin nih, keluarga kita yang kecelakaan, tapi tidak bisa datang petugas membantu karena macet. Semua lajur udah macet total. Ya. Jadi semacet-macetnya itu tol, ya.
semacet-macetnya itu tol, kalau bahu tol lajur darurat tetap available, semua petugas bisa lewat. Jadi intinya kalau misalkan ada kecelakaan atau pemeliharaan jalur itu cuman boleh dilewati saat melewati saja ya. Melewati. Sudah fix saja ini ya. Yes, untuk melewati. Jadi gini loh, Bukan dari jauh. dipakai sebagai lajur untuk melewati kondisi darurat. Kondisi darurat. Yes. Ya, bukan menjadi lajur sendiri. Nah, kita itu tahu tuh kalau lajur tol bahu tol itu jarang dipakai. Kotor. Kayak di Amerika nih, bahu tol itu banyak bekas-bekas ban yang pecah, ya kan, di pinggir itu berkerikil, banyak kayu-kayu, banyak batu-batu yang ya kerikil gede lah, ukuran ini banyak juga. Karena kenapa? Memang jarang melintas di situ. Nah, lu kalau lihat bahu tol bersih, berarti sering dipakai. Yang kotor yang rumput-rumputnya, yang kotor yang rumput-rumputnya. Ya benar. Ya, gitu loh. Ya. Jadi ada tambahan Broad Nation. Ada. Kita sudah ngobrol 40 menit, jadi kita akan closing saat ini. Silakan admin Broad Nation memberikan closing terakhir sebelum saya memberikan. Ada tambahan dikit lagi nih. Yes. Untuk yang poin B, yaitu diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat. Nah, ini dispesifikin aja ya. Itu tuh karena mogok, Ya, menertibkan muatan, gangguan lalu lintas, dan gangguan fisik pengemudi. Nah, berarti ibu-ibu yang waktu itu di Cipali, yang piknik sama keluarganya, makan di pinggir jalan, Anda bangsat. Jujur aja, piknik di pinggir jalan, lapar kali bos. Kalau itu kayaknya benar-benar innocent, tidak tahu. Tetapi pengemudinya seharusnya tahu. Pengemudinya harus tahu. Kalau lu udah berani mengemudi di titik lu mikir mau beli mobil, mau nyewa mobil, atau mau keluar rumah bawa mobil, lu harus tahu resiko dan akibatnya gitu loh. Lu bakal kena macet, lu harus tahu lu bakal kena macet, kecelakaan juga, lampu merah tertipin. Dilarang stop, dilarang parkir, udah gitu aja, simple. Lu bayangin tuh kalau ada bus penumpang yang gede, yang full size, nyalip dari bahu tol, habis itu. Lagi makan kan, mau makan rendang, jadi rendang akhirnya. Siapa yang nyangka? Oke guys, jadi kita udah bahas 2 subjek itu yang semoga teman-teman mendapat ilmu yang baik dari kami, dari saya @brorondem dan juga admin @bodatnation. Semoga ilmu ini bermanfaat, semoga kalian berhenti menjadi bodat, karena memang 2 hal ini yang seharusnya kamu secara natural ilmunya sudah ada saat memiliki SIM, baik itu SIM mobil, SIM motor, atau SIM bus, atau SIM pokoknya semacam SIM apapun. Seharusnya kamu mengerti itu peruntukannya untuk apa. Jadi semoga safe di jalan dan bisa menjadi manusia yang safety untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ingat, kalau kamu kecelakaan itu tidak merepotkan diri kamu sendiri, merepotkan keluarga, merepotkan orang lain, dan juga merepotkan ribuan orang yang kemungkinan melintas di daerah tersebut, yang bisa saja juga dalam keadaan emergency. Ya, butuh tiba-tiba lewat, tapi karena lu bego, lu tolol, lu konyol, lu sontoloyo, lu lewat jalur tol, lu tabrak truk, macet total. Ada orang yang butuh ke rumah sakit, ternyata nggak bisa lewat karena macet total. Astaga, it is such a bad chain effect. Ya, anything could happen, dan apa ya, semua ini bisa terhindari kalau karakter diri kamu dirubah dari sekarang. Ya, jadi kalau kamu yang mendengar ini, rubahlah karaktermu, tahan emosinya, ya. Mungkin kedepannya kita perlu bahas itu mengenai road rage ya. Road rage juga itu parah banget, road rage. 2 minggu ini aja 2 CBR 1000 hancur, ya kan. Salah satunya juga gara-gara road rage. Yang keduanya mungkin karena kurang perhatian. Tapi lah ya, itulah Indonesia. Enaknya hal-hal ini, bodat-bodat seperti ini menjadi subjek untuk podcast gua terima kasih juga. Jadi karena kebodohan lu gua bisa bahas. Ya. Thank you guys. Terima kasih admin @bodatnation. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang nanti bisa ngomong. Yang nantinya melihat cuplikan-cuplikan ini, silakan ketik aja #broadcast2. Ini namanya broadcast dengan angka nomor 2. Oke. Jangan lupa follow saya di Instagram saya @brorondem, YouTube channel saya ketik aja brorondem, dan di Spotify under name brorondem. Sampai ketemu di sesi berikutnya.